dua jika punya teman. Baik itu arus kas dari operasionalnya, arus kas aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Itu ya. Eh, Nanti sehingga teman-teman sudah bisa ngambil data semua dari sini. Ini untuk laporan arus kas. Untuk laporan posisi keuangan, ini silakan juga dimasukkan selama 4 tahun, 2024, 2023, 2022, dan 2021 bagi punya teman-teman. Nah, setiap tahunnya disesuaikan, harusnya sih formatnya sama. Kalau memang misalnya di tahun 2024-nya ada angka di sini, kalau di sini tidak ada, ya udah dinolkan saja. Itu kan ya. Kemudian income statement-nya gitu juga. Income statement di tahun 2024, 2023, dan 2022. Nah, caranya gimana? Laba bersih, teman-teman harus mengeluarkan catatannya, itu harus mengeluarkan depresiasi dan amortisasi. Mostly, kebanyakan di laporan keuangannya teman-teman, itu di laporan laba rugi tidak secara eksplisit menyebutkan depresi dan amortisasinya berapa. Dia mostly akan biasanya masuk ke beban umum dan administrasi. Sehingga teman-teman harus mengeluarkan depresiasi dan amortisasinya ini. Mencarinya di mana? Carinya adalah di catatan atas laporan keuangan di bagian bawah. Sehingga nanti teman-teman beban umum dan administrasi ini teman-teman kurangi dengan depresiasi dan amortisasi sehingga hasilnya nanti baru realnya beban umum dan administrasi tersebut. Depresiasi dan amortisasinya silakan teman-teman keluarkan. Jadi awalnya adalah penjualan bersih COGS dikurangi dengan laba bruto dikurangi dengan beban pemasaran dan penjualan umum dan administrasi beban atau penghasilan lainnya. Kemudian dapatlah laba usaha. Kemudian penghasilan keuangan kalau memang ada biaya atau dikurangi dengan biaya keuangan sehingga kita kurangi dapatlah EBITDA. Nah, EBITDA ini dikurangi dengan depresiasi dan amortisasi dan interest. Sehingga keluarlah laba sebelum pajaknya. Kemudian dikurangi dengan pajak, dapatlah laba bersih. Laba bersih ini harus teman-teman samakan dengan angka yang ada di laporan keuangannya. Jadi nggak berubah yang bagian ini. Itu ya. Setelah arus kas, laporan posisi keuangan, dan income statement ini sudah teman-teman pindahkan, maka bisa teman-teman pindah ke net working capital. Mostly teman-teman akan mengisi adalah yang ini ada kode A dan kode E. Kode A itu actual, E adalah estimasi atau proyeksi ke depannya. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman harus ngitung net working capital. Yang dimaksud dengan bukan working capital tapi netnya, yang bersih ya. Sehingga kalau net working capital otomatis kas dan setara kas ini tidak perlu dihitung lagi. Yang dihitung adalah yang lain-lain. Ya, sehingga yang data ini akan kita pindahkan ke bagian yang ini. Piutang usaha, kita pindahkan ke sini ya, sampailah dapatlah current asetnya sekian. Kemudian ini adalah current liability-nya. Udah, setiap tahunnya diambil, akhirnya dapat segini. Ini dianggap masih kosong, tidak masalah yang awal sekarang. Nah, kemudian kita baru lakukan asumsi. Kita kan sebenarnya mau ngisi di piutang usaha, ya enggak? Kemudian kita mau ngitung uang muka, persediaan, beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan lain-lainnya sampai sekian. Ini juga yang tentang pinjaman, yang current liability.
Teman-teman pindahkan dulu, maka kita akan melakukan asumsi. Oke, pertama adalah ketika kita ngomongin piutang usaha, maka yang akan kita lakukan adalah pasti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan revenue. Itu kan ya. Berarti kita harus sebelum itu kita harus memprediksi dulu revenue-nya berapa. Nah, tapi sebelum itu revenue itu baru akan kita bahas di free cash flow untuk revenue-nya. Nanti kita bahas, maka sehingga teman-teman di revenue ini boleh dikosongkan terlebih dahulu COGS-nya. Yang bisa kita hitung adalah di bagian mana? Di bagian yang ini dulu terlebih dahulu. Kalau kita mau menghitung, karena piutang usaha pasti berkaitan dengan DSO atau Day Sales Outstanding. Banyak sih salesnya untuk pembayarannya, inventorinya gitu juga, dan pembayarannya itu juga utangnya gimana. Nah, dari mana? Ya, dari caranya adalah kita membandingkan antara piutang usaha dengan revenue di tahun 2018 sehingga dikalikan dengan umur harinya. Ada 365, ada yang juga pakai 360. Nah, teman-teman bisa aja pakai 365 hari atau 360 terserah teman-teman. Tapi di laporan harap dituliskan distatementkan bahwa asumsinya perhitungannya 365 hari. Nah, sehingga untuk DSO di tahun 2018 kalau di saya ini adalah piutang usaha dibagi dengan revenue-nya dikalikan dengan 360 sehingga sekitar untuk DSO-nya adalah 43 lah atau 4,29 hari gitu. Untuk perputaran inventorinya adalah sama persediaan dibagi dengan COGS-nya. Karena kan kalau persediaan pasti berkaitan dengan COGS karena produksi dikalikan dengan 360 hari. Berarti untuk days inventory-nya itu adalah 46,2. Dari mana? Persediaan dengan membandingkan dengan COGS. Pembayaran utangnya. Berarti kita akan ngomongin apa? Tentang utang usaha. Utang usaha dengan apa? Iya, karena utang usaha ini untuk pembayaran operasional pasti berkaitan dengan produksinya produk atau persediaan. Maka kita bisa ngomongin nih berkaitan apa dengan COGS. Utang usaha dibagi dengan COGS dikalikan dengan 360 hari. Dapatlah 79,5. Gitu juga yang lain. Di next-nya sama sampai dengan actual-nya. Piutang usaha dibagi dengan revenue. Nah, untuk ke depannya gimana? Nah, maka asumsinya boleh. Teman-teman boleh mau pakai asumsi rata-rata kah, di average, atau moving average, terserah. Yang penting ada teman-teman bisa men-statementkan. Kalau di sini saya pakai yang rata-rata dari tahun ini. Maka saya rata-ratakan. Ini juga, jadi saya anggap asumsinya adalah tidak ada perubahan signifikan di 5 tahun ke depan. Gitu juga untuk DIO-nya, Day Inventory Outstanding. Ini saya rata-ratakan juga, boleh teman-teman silahkan dipakai kalau mau rata-rata atau moving average, boleh. Oke, nah berarti untuk yang piutang usaha, untuk persediaan dan utang usaha udah aman nih, bisa kita estimasikan ke depannya. Nah, yang lain gimana? Kayak beban bayar di muka, pajak dibayar di muka, dan lain-lain. Sehingga kita bisa mengasumsikan dengan apa? Dengan si revenue-nya. Contohnya gini. Kita mau ngitung uang muka atau piutang lainnya. Nah, uang muka ini bisa kita indikan
itu kan dari penjualan. Maka kita persentase dari penjualan. Kita bandingkan dengan penjualan. Jadi uang muka dan piutang lain ini dibagi dengan revenue-nya. Sehingga dapatlah 0,3%. Gitu juga untuk tahun 2019 yang ini, teman-teman bagikan. 2020 seperti itu, 2021 seperti itu juga. Clear untuk yang bagian yang ini. Sekarang kita ngomongin tentang beban dibayar di muka. Maka karena beban dibayar di muka, balik lagi, namanya beban dibayar di muka pasti berkaitan dengan kemungkinan besar berkaitan dengan revenue. Contohnya seperti ini. Misalnya kita produksinya adalah tahun ini kita menjual 100.000 pieces produk. Itu kan ya. Ketika kita mau tokonya itu memakai beban dibayar muka misalnya. Nah, target tahun depan itu adalah meningkat awalnya 100.000 pieces menjadi 200.000 pieces. Otomatis yang tokonya itu tadi pasti enggak muat lagi untuk melakukan penjualan. Sehingga kita perlu menyewa kembali di toko yang lain. Sehingga kita akan menambahkan beban di muka. Nah, karena itu pasti berkaitan dengan logikanya adalah meningkatnya revenue pasti berkaitan juga dengan meningkatnya juga beban dibayar di muka. Sehingga dengan asumsi seperti itu, kita bisa menyandingkan antara apa? Beban dibayar muka akan selaras dengan tingkatan di revenue-nya. Sehingga kita bisa bagikan di sini. Gitu juga di tahun selanjutnya, di tahun selanjutnya, di tahun selanjutnya. Kemudian bisa kita pakai average terserah atau moving average dari teman-teman boleh juga. Private tax gitu juga kita presentasikan dengan revenue untuk tingkat pengembalian pajaknya kita juga revenue, bank borrow juga dengan revenue, yang lain kita juga dengan revenue, yang accrual ini juga ada variable-nya juga, kemudian long term imbalan jangka panjangnya itu juga dengan revenue, dan liabilitas sewa itu dengan revenue juga. Sehingga kita bisa dapatlah semua data ini untuk kita estimasikan. Tetapi untuk yang ini maka kita belum bisa dapatkan, sehingga teman-teman bisa isi dulu yang ini. Untuk yang ini masih kosong nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas pada saat asistensi ke depannya. Yang penting teman-teman isi dulu yang ini, kemudian lanjutkan dengan yang ini. Ya, untuk net working capital. Setelah selesai, maka teman-teman kita pindah kemana? Pindahnya adalah ke fixed asset. Kita mau tahu ending inventory atau ending asetnya PPN ini adalah plant property and equipment, berarti asetnya tetap. Nah, rumusnya gimana caranya kita ngitung ending asetnya ini adalah aset awal tahun dikurangi dengan depresiasi ditambah dengan capital expenditure. Sehingga dapatlah si ending plant property and equipment ini. Tahun 2019 kita udah tahu nih data awalnya dari mana? Data awal adalah di tahun 2019. Coba kita lihat D519 di laporan posisi keuangan. Nah, di sini ya kan ya, sehingga kita bisa dapatlah data yang ini. Kenapa? Kenapa pakai yang 19?
harusnya kan 2019, tapi kok datanya ini pakai 2018. Ingat, aset akhir tahunnya 2018 akan menjadi aset awal tahunnya 2019. Sehingga kalau di sini ini udah aset akhir tahun. Sehingga kalau kita bisa mau ambil untuk kita hitung aset awal tahun 2019 itu merupakan aset akhir tahunnya 2018. Sehingga kita masukkan ke sini. Kemudian setelah tahu di sini kita dapatkan depresiasi dan amortisasi. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari income statement. Sehingga makanya teman-teman tadi harus menghitung depresiasi dan amortisasinya berapa. Setelah itu capital expenditure sudah ada belum? Ya belum. Tapi kan kita udah dapat nih ending di tahun 2019. Dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari laporan posisi keuangan yang di tahun yang ini. Itu kan ya? Sehingga yang ini kan masih kosong nih. Nah, sehingga kalau kita mau lihat caranya apa? Ending inventory-nya ini dikurangi dengan awal tahun ditambahkan dengan depresiasi. Sehingga kita dapatlah capital expenditure. Ini juga yang tadi. Ya, saya gini. Ya, aman. Nah, aset akhir tahun 2019 menjadi aset awal tahun 2020. Ketemulah di sini. Kemudian depresiasinya, amortisasi kita sudah dapat juga di mana income statement di sini. Sehingga kita bisa endingnya berapa? Endingnya ending equipmentnya itu kita lihat di mana laporan posisi keuangan. Tahun berapa? 2002. 76 kan ya? Sehingga kalau kita mau adalah logikanya ini dikurangi dengan gini ditambah dengan depresiasi dan amortisasi sehingga dapatlah sekian. Kalau kita total maka kan sama. Gitu. Oke. Gitu juga yang 2021 ini. Contohnya seperti itu. Maka setelah itu kita dapat nih 3 tahun untuk ini. Nah, maka kita perlu mengestimasikan sampai 5 tahun ke depan. Caranya gimana? Caranya gini. Depresiasi itu logikanya adalah pasti penyusutan aset awal tahun dong. Itu kan ya, misalnya kita punya mobil 100 juta di awal tahun. Maka penyusutannya itu adalah angka penyusutan dari mobil tersebut yang di awal tahun 100 juta. Sehingga bisa kita asumsikan berapa? Asumsinya kan adalah perbandingan antara depresiasi dibagi dengan nilai aset awal tahun. Itu kan ya. Sehingga dapatlah 9,4. Tahun 2020 gitu juga 9,1. Dapat dari mana? Ya dari depresiasi dibanding dengan aset awal tahun. Itu juga yang 2021. Sehingga kita pakai rata-rata boleh, moving average juga boleh di sini. Kemudian selanjutnya kita mau ngitung capital expenditure. Gimana caranya? Ya berarti kita bisa pakai yang perbandingan antara capital expenditure dengan aset awal tahun. Berapa sih meningkatnya? Maka meningkatnya ternyata 9,8% dari aset awal tahun. Sehingga gitu juga di tahun 2021, 2022 sudah dapat data semua, maka kita bisa pakai, ya terserah teman-teman mau pakai rata-rata atau moving average lebih mudah yang mana aja. Sehingga
Untuk ini bisa kita tahu nih, 2021, akhir 2021 maka menjadi nilai aset di tahun 2022 awal tahunnya. Kita pindahkan ke sini. Nah, depresiasi amortisasinya berapa? Capital expenditure-nya berapa? Ini kan masih kosong. Dan ini. Sehingga dengan asumsinya bahwa depresiasinya itu adalah 9,2%. Dari mana? Dari rata-rata setiap tahunnya. Maka bisa kita kalikan. Antara begini, nilai aset awal tahun dikalikan dengan asumsi persentase depresiasinya sebesar 9,2%. Sehingga dapatlah 1 juta dan lain sekian. Dan kemudian capital expenditure. Capital expenditure adalah berapa sih tambahan biaya untuk capital expenditure untuk dari awal tahun di tahun 2022, maka tinggal dikalikan. Nilai awal tahun dikalikan dengan persentase rata-rata kenaikan untuk capital expenditure. Sehingga dapatlah sekian. Kemudian baru kita coba cari untuk ending inventory. Ending inventory itu gimana caranya? Ngitungnya. Aset awal tahun dikurangi pasti dengan penyusutan, ditambah dengan pembelian aset. Sehingga itu menjadi nilai aset awal tahun. Aset akhir tahunnya 2022 ini akan menjadi aset awal tahun 2023. Itu tinggal dikalikan lagi dengan asumsinya yang pakai yang ini sampai dengan tahun 2026. Sehingga asumsi kita atau proyeksi kita di tahun 2026 akhir ini, nilai aset untuk perusahaan Unilever ini adalah 10.476.563 ini. Sehingga fix ini sudah selesai. Jika sudah selesai, maka kita baru bisa move ke free cash flow. Nah, free cash flow, maka teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu dari yang ini. Ini actual diisi dulu sampai yang bagian yang ini. Pertama kita adalah revenue. Revenue dari mana? Ya dari income statement tadi setiap tahun. Nah, kita perlu ngisi. Ngisi yang mana? Ngisi yang revenue-nya ini asumsinya. Maka teman-teman bisa pakai beberapa. Silakan. Sebenarnya sudah saya ajari. Yang pertama adalah bisa pakai analisa tren, atau biasanya sebut teman-teman adalah regresi linear, atau bisa pakai moving average dari data ini, kenaikannya berapa persen. Bisa pakai asumsi kenaikan growth-nya industri, penjualan industri bisa, atau bisa pakai kenaikan perekonomian negara Indonesia bisa, atau pakai inflasi juga bisa. Maka teman-teman atau pakai CAGR, Compound Annual Growth Rate. Nah, ada beberapa itu, silakan teman-teman pelajari. Mau pakai yang mana, dan jelaskan alasannya kenapa. Misalnya, let's say, saya dapatnya adalah 5, di 2022, ini dapat 5, 2023 7, 2024 9, 2025 9, 2026 9. Jadi tinggal teman-teman dapatkan growth-nya berapa di sini. Sehingga di saya, ini tinggal saya kalikan dengan apa? Dengan growth-nya. Data yang kemarin, awal tahun kemarin, di tahun sebelumnya, dikalikan dengan growth-nya sebesar berapa? 5%. Sehingga naiklah jadi 41. Tahun 44, kemudian yang ini. Oke. Ada beberapa, salah satunya adalah yang analisa tren. Contohnya gini.
Paling mudah adalah pakai analisa tren di Excel. Rumusnya adalah seperti ini. Kita ngomongin tren. Ini adalah X-nya, koma dengan Y-nya, dikalikan dengan proyeksi. Baru kita enter. Kemudian baru ketemulah angkanya segini. Ini bisa. Tapi ingat, tren itu teman-teman harus lihat. Tren itu akan ada 3. Bisa teman-teman pelajari di YouTube. Bagaimana cara menghitung tren. Itu ada nilai pesimis, ada yang standar, ada yang optimis. Ini berbeda-beda lagi angkanya. Sehingga bisa teman-teman ambil dan alasannya seperti apa. Pak, saya nggak mau pakai Anissa Trend, maunya pakai CAGR, boleh. Saya mau pakainya pertumbuhan industri, boleh. Silakan cari pertumbuhan industrinya berapa. Saya pengen pakai inflasi, boleh. Terserah lagi teman-teman, tinggal dicari berapa gitu. Sehingga bisa teman-teman mulai isi di sini tuh. Oke, itu dulu. Silakan teman-teman mulai kerjakan, download formatnya. Saya barusan sudah masukkan ke LMS, tinggal teman-teman ubah. Arus kas, pindahkan dulu arus kasnya teman-teman, tahunnya juga teman-teman ubah. Laporan posisi keuangan, kemudian income statement, kemudian net working capital, silahkan diisi yang bagian yang actual, plus dengan bagian yang asumsi bagian yang bawah ini. Silakan ya. Kemudian setelah itu baru teman-teman lakukan fix asset, menghitung fix asetnya, asumsinya juga. Baru teman-teman pindah ke free cash flow, bagian yang revenue terlebih dahulu. Tapi yang ini sudah teman-teman isikan lebih dahulu. Itu ya. Baru setelah itu teman-teman rembukan. Untuk estimasi revenue-nya, ini mau pakai yang mana? Ini sudah saya ajarin semua. Di akuntansi manajerial, teman-teman sudah regresi, saya ajarin regresi. Kemudian di manajemen keuangan kemarin, kita mau ngelihat net present value pakai feature value, bisa. Dengan asumsinya apa? I-nya. Asumsinya bisa pakai growth, bisa pakai inflasi, bisa pakai rate-nya industri, atau teman-teman mau pakai yang analisa trend, itu juga bisa. Atau CAGR juga bisa pakai CAGR. Silakan teman-teman pelajari, diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Diisi dulu, nanti kita bahas pada saat asistensi. Minggu depan kita akan membahas tentang metode perhitungan untuk menghitung si enterprise value-nya di sini. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan deh. Pak, berarti analisanya berdasarkan perusahaan yang kita analisa yang kemarin kan, Pak? Iya, perusahaan yang kemarin. Oke. Perlu kalau kemarin kan itu ada 2-3. Itu juga ada pembandingnya juga, Pak? Perusahaan pembandingnya juga, Pak? Enggak. Kalau ini fokusnya kita menghitung perusahaan yang jadi case-nya teman-teman. Oke, berarti cuma satu ya, Pak? Iya, cuma satu perusahaan aja. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi enggak?
Oke, kalau nggak ada, silahkan teman-teman coba dulu. Karena kalau nggak dicoba ya pasti bingung. Dan itu hal yang lumrah. Biasanya juga memang masih bingung, kecuali kalau teman-teman sudah mulai mencoba untuk menginputkan, maka nanti makin jelas bingungnya di mana dan kita akan diskusikan pada saat asistensi per kelompok. Gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri untuk kelas kita hari ini. Jangan lupa untuk dicicil, dikerjakan. Template-nya sudah saya share ke teman-teman. Baik, Pak. Oke. Itu dari saya. Jika ada tidak pertanyaan terakhir, kita bisa akhiri kelas ini. Saya tutup. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Pak.